Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Ibu berharap semoga anak-anak dalam keadaan sehat dan siap untuk belajar ya. Anak-anak, alhamdulillah pada kesempatan ini kita akan melaksanakan kembali pembelajaran. Pada kesempatan ini kita akan melanjutkan pembelajaran mengenai teks eksplanasi yang sebelumnya 2 pertemuan sudah dibahas. Adapun pada pertemuan sekarang, insya Allah kita akan lebih membahas mengenai penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Nah, sebelum ke pembahasan tersebut, Ibu akan mengulas sedikit bahasan-bahasan pada pertemuan 2 minggu sebelumnya. Kita lihat di sini bahasan-bahasan pokoknya. Pertama mengenai pengertian teks eksplanasi, yang kedua ciri-ciri dari teks eksplanasi ilmiah, yang ketiga bagian-bagian dari teks eksplanasi ilmiah, dan yang menjadi pokok bahasan untuk pertemuan sekarang yaitu penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Berikut nanti kita akan mencoba latihan bagaimana menggunakan kalimat efektif dalam teks eksplanasi. Pengertian teks eksplanasi ilmiah. Teks eksplanasi itu merupakan teks yang dibuat untuk menjelaskan proses terjadinya suatu fenomena atau peristiwa, baik tentang fenomena alam maupun sosial secara ilmiah. Jadi di sini ditekankan bahwa teks eksplanasi ini membahas mengenai proses terjadinya sesuatu fenomena atau peristiwa ya. Fenomena atau peristiwanya itu berkaitan tentang fenomena alam ataupun fenomena sosial secara ilmiah. Nah, adapun fungsi dari teks eksplanasi yaitu untuk memberikan penjelasan kepada pembaca tentang proses terjadinya sesuatu yang disusun menurut prinsip sebab akibat, atau ini berkaitan dengan penggunaan aspek mengapa dan bagaimana. Misalnya, mengapa terjadinya hujan? Nah, di teks eksplanasi ini dijelaskan bagaimana terjadinya hujan. Jadi ada sebab akibat. Selanjutnya mengenai ciri-ciri dari teks eksplanasi. Ciri-ciri teks eksplanasi pertama itu bersifat ilmiah. Artinya apa? Artinya fenomena yang dijelaskan dalam teks eksplanasi itu berdasarkan konteks ilmiah, yaitu berupa fakta, realita, teori, dan penelitian. Penjelasannya juga dapat berupa sejarah, klasifikasi, atau definisi. Nah, yang selanjutnya itu bersifat logis. Artinya apa? Bahwa fenomena dalam teks eksplanasi itu bersifat logis dan teoritis. Ya. Dan ciri yang selanjutnya itu objektif. Artinya bahwa penjelasan dalam teks eksplanasi itu dapat disertai argumen yang bersifat objektif dengan didukung pasti oleh teori yang sesuai, sehingga dapat dijadikan rujukan yang benar ya. Objektif, jadi penjelasannya itu dapat disertai argumen ya. Juga berdasarkan teori yang sudah benar. Oke, dan ciri yang keempat itu bahwa teks eksplanasi itu bukan teks eksposisi, juga bukan teks prosedur. Artinya apa? Bahwa teks eksplanasi ini tidak bertujuan untuk mempengaruhi pembaca, tetapi memaparkan fakta berdasarkan bidang keilmuannya. Nah, teks eksplanasi juga tidak menjelaskan proses yang alami, tidak disadari dan melalui jangka waktu yang panjang. Artinya bahwa teks eksplanasi ini tidak menjelaskan proses yang alami, ya, juga tidak melalui jangka waktu yang panjang. Selanjutnya,
mengenai bagian-bagian dari teks eksplanasi. Nah, ini bagian-bagian teks eksplanasi itu ada 3 ya. Pertama, ada bagian pernyataan umum atau disebut pembuka. Yang kedua yaitu deret penjelas atau isi. Dan yang ketiga yaitu penutup atau kesimpulan. Pada bagian pernyataan umum, ini berisi informasi singkat tentang apa yang akan dibicarakan atau diinformasikan. Jadi masih secara umum atau penjelasannya itu atau informasinya itu masih singkat ya. Yang kedua, deret penjelas ini berisi urutan, uraian atau penjelasan tentang proses dari peristiwa yang terjadi secara bertahap atau berurutan dari mulai awal hingga akhir. Jadi, di deretan penjelas ini, pernyataan umum tadi dijelaskan secara berurut ya. Dan ini secara jelas. Lalu yang ketiga itu penutup, merupakan kesimpulan yang berisi interpretasi atau pendapat singkat penulis tentang topik yang dijelaskan, atau bisa juga berupa pesan ya dari penulisnya kepada pembaca. Ini bagian-bagian teks eksplanasi. Jadi tadi sebelum ke pembahasan mengenai penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi, 2 minggu sebelumnya atau 2 pertemuan sebelumnya kita sudah membahas mengenai apa itu teks eksplanasi, ciri-ciri teks eksplanasi, serta bagian-bagian teks eksplanasi. Nah, selanjutnya yaitu mengenai penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah. Penggunaan teks eksplanasi ini, penggunaan kalimat efektif dalam teks eksplanasi ilmiah ini ada beberapa ketentuan, di mana suatu teks yang baik itu harus dibuat dengan memperhatikan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Nah, kaidah tersebut meliputi penggunaan kalimat efektif dan ejaannya. Suatu kalimat efektif ini harus memenuhi syarat-syarat. Yang pertama, itu harus mengandung subjek dan predikat ya. Subjek misalnya Andi, predikatnya itu misalnya Andi pergi ke sekolah. Subjeknya Andi, predikatnya itu pergi. Nah, adapun ke sekolah itu merupakan keterangan. Jadi, dalam kalimat efektif itu harus mengandung subjek dan predikat gitu ya. Oke, yang kedua syaratnya itu menggunakan kata baku. Kata baku, bukan kata tidak baku ya. Kata baku yang nanti akan coba kita latihkan gitu ya, kata bakunya atau kata baku dan kata non baku. Dan yang ketiga yaitu syaratnya tidak bermakna ganda ataupun ambigu. Atau kalimat yang dibuatnya itu tidak memiliki dua arti ya. Nah, selain penggunaan kalimat efektif juga, suatu teks yang memenuhi kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar itu harus memperhatikan ejaan. Ejaan ini berkaitan dengan penggunaan tanda baca seperti titik, koma, tanda seru, tanda tanya, dan yang lainnya atau tanda kutip ya. Serta huruf kapital, misalnya huruf kapital itu digunakan dalam nama, tempat, dan yang lainnya. Lalu penulisan katanya pun mengenai singkatan juga ini harus diperhatikan gitu ya. Dan sekarang banyak dari kita yang menulis kata-kata itu disingkat gitu ya. Nah, ini harus diperhatikan dalam penulisan sebuah kalimat. Yang efektif itu penulisannya itu bagaimana gitu ya. Harus memenuhi kaidah-kaidah yang baik dan benar ya. Anak-anak, sekarang kita akan coba latihan untuk memperbaiki penulisan teks eksplanasi sesuai kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Di sini ada teks eksplanasi mengenai kalkulator. Coba kalian baca serta amati apakah sudah menggunakan kalimat efektif dan penggunaan ejaannya sudah benar. Kita baca dari paragraf pertama ya. Kalkulator merupakan sebuah mesin yang memudahkan manusia dalam kegiatan berhitung.
Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mesin hitung pertama kali digunakan di Asia sekitar 5.000 tahun lalu. Saat itu, kalkulator yang digunakan adalah kalkulator mekanis yang sangat tradisional. Nah, pada kalimat pertama ini apakah ada kata yang menggunakan ejaan yang belum tepat? Atau apakah kalimatnya tidak efektif? Nah, kita lihat di sini ada kata calculator. Harusnya itu ditulis kalkulator ya. Nah, kalkulator ini katanya tidak baku. Kata bakunya kalkulator. Oke, pada kalimat selanjutnya. Beberapa ilmuwan berpendapat bahwa mesin hitung pertama kali digunakan di Asia sekitar 5.000 tahun lalu. Nah, ini nama tempat ya. Nah, Asia itu harusnya diawali dengan huruf kapital. Oke, selanjutnya pada paragraf kedua, seiring berjalannya waktu, para ilmuwan pun mulai meneliti dan mengembangkan mesin hitung yang lebih bermanfaat bagi manusia. Mesin hitung yang diharapkan adalah titik 2, mesin hitung canggih yang dapat melakukan perhitungan dasar hingga kompleks, praktis, dan ekonomik. Oke, sampai situ dulu. Coba kita amati di sini. Di kalimat kedua, mesin hitung yang diharapkan adalah titik 2, ada tanda baca titik 2. Nah, padahal di sini masih melanjutkan katanya itu ya. Nah, seharusnya tanda titik 2 itu dihilangkan. Lalu di sini ada penulisan kata kompleks, praktis, dan ekonomik. Nah, ini tidak baku dan bisa diganti dengan apa? Kata bakunya kompleks ya, kompleks K di sini, ini juga K. Praktis itu praktis ya. Dan ekonomik itu ekonomis. Nah, kita lanjutkan juga di sini ya. Berbagai penelitian pun dilakukan agar dapat mewujudkan mesin hitung yang diharapkan. Pada tahun 1820, seorang ilmuwan bernama Charles Xavier Thomas de Colmar berhasil menemukan mesin hitung yang memenuhi salah satu harapan itu. Nah, coba kalian amati penulisan nama penemunya di sini harusnya diawali dengan huruf kapital ya, C-nya itu huruf kapital. Nah, itu mungkin anak-anak ya sedikit latihan dalam memperbaiki penulisan teks eksplanasi ilmiah sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia. Selanjutnya kalian akan latihan untuk memperbaiki teks eksplanasi menggunakan kalimat efektif atau sesuai dengan kaidah bahasa Indonesia yang baik dan benar. Pada teks yang sudah Ibu siapkan dan LKS yang sudah Ibu siapkan ya. Baik anak-anak, itu mungkin untuk pertemuan kali ini. Semoga Allah memberikan kemudahan kalian dalam memahami setiap materi yang kalian pelajari. Terima kasih sudah senantiasa mengamati, memahami, dan menyimak setiap materi yang sudah kita pelajari pada pertemuan kali ini. Kita akhiri dengan doa dan juga mengucapkan hamdalah. Alhamdulillahirrabbilalamin. Tetap semangat terus belajarnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.